Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai descending index, di video kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial mengenai indeks yang sudah sampai beberapa episode. Sudah sampai 7 kalau tidak salah playlistnya. Ya teman-teman bisa langsung cek playlist ini jika teman-teman baru masuk di video kali ini. Atau teman-teman yang memang belum terlalu familiar dengan database, bisa pelajari dulu mengenai data definition language ataupun data manipulation language. Playlistnya saya taruh di deskripsi di bawah ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai invisible index. Nah, di video kali ini sebenarnya ada 3 topik utama ya. Pertama terkait dengan invisible index itu apa, kemudian cara menggunakan invisible index seperti apa, kemudian bagaimana kita mengakses indeks yang invisible. Oke, masuk ke materi yang pertama mengenai invisible index. Jadi invisible index itu seperti remark di dalam bahasa pemrograman ya. Tapi ini yang kita remark adalah atau kita disable adalah indeks. Jadi supaya indeksnya itu tidak dieksekusi ketika dipanggil. Nah, kita bisa melakukan invisible index. Misalkan kita mempunyai indeks A, ternyata indeks A itu tidak mau kita gunakan, tetapi tidak mau kita hapus juga karena mungkin sewaktu-waktu akan kita gunakan lagi gitu. Nah, kita bisa menggunakan cara invisible index itu. Jadi teman-teman untuk melakukan invisible index, teman-teman harus memiliki indeksnya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke yang kedua ya, bagaimana invisible index itu dibuat. Nah, pertama kita tentukan dulu tabelnya. Di sini saya punya tabel barang. Nah, di tabel barang ini kita lihat dulu indeksnya ya. So, index from barang. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat screen yang digunakan saat ini adalah data grid. Nah, di video kali ini saya menggunakan data grid sebagai tools untuk latihan. Nah, bagi teman-teman yang memang menggunakan SQL Client Tools yang lain masih bisa mengikuti tutorial kali ini. Walaupun teman-teman masih menggunakan CLI ya, punyanya MySQL. Masih bisa karena kita akan berbasiskan script semua ya. Oke, kita sudah menemukan dua buah indeks di sini ya. Ada indeks primary, kemudian ada indeks untuk barcode ya. Nah, perlu diketahui atau perlu diingat oleh teman-teman bahwa invisible index ini hanya bisa digunakan untuk tipe-tipe indeks yang bukan primary. Jadi misalkan indeks seperti barcode, nah ini nih, ini kan bukan primary key. Ini baru bisa dibikin invisible. Caranya gimana? Teman-teman bisa menggunakan alter table. Alter table. Tabelnya apa? Tabel barang. Kemudian alter index yang ini ya. Nah, nama indeksnya apa? Kita coba yang primary ya. Harusnya sih ketika kita bikin indeksnya kita invisible, ini bakalan error karena memang indeks untuk primary ini tidak bisa di invisible. Nah, kemudian kita invisible. Nah, ini kita jalankan. Tuh. Si MySQL akan mengeluarkan error karena memang primary itu tidak bisa di invisible atau tidak bisa dihilangkan. Karena memang sudah kita bahas di sebelumnya, primary key ini tipenya adalah apa? Saya jadi lupa namanya. Jadi dia itu yang harus ada dalam setiap table. Jadi kalau misalkan primary kita invisible, kita tidak bisa melakukannya ya. Oh iya, saya baru ingat cluster index. Jadi primary key ini termasuk cluster index ya. Nah, kalau misalkan kita ganti dengan ini, nah ini kan kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada visible ya. Nah, visible ini kalau misalkan defaultnya adalah yes. Nah, visible ini bisa kita definisikan ketika kita baru pertama kali bikin indeks
ataupun kita ngerubah indeks yang sudah ada. Nah, ini kita ubah ya nama indeksnya ini barcode. Ini kayak copy. Nah, sini kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita show lagi indeksnya, teman-teman bisa lihat ini tipenya no ya. Jadi ini sudah tidak visible lagi. Kalau misalkan kita akses, cara aksesnya berarti select, nah, bintang from barang where. Nah, itu belum baru kita lihat dulu ada apa isinya. Di sini ada barcode 1 2 3 4 5. Kita tambahkan where barcode sama dengan 1 2 3 4 5. Nah, kita jalankan. Nah, berhasil jalan. Kalau kita explain, nah, kita jalankan explain-nya. Nah, kita blok dulu. Nah, kita explain ini tuh, di sininya tidak ada nih. Tidak ada indeks yang terbaca. Tipenya all jadinya di sini. Nah, kalau misalkan di sini kita ubah jadi visible, nah, kita balikin lagi. Ini harusnya jadi tuh, jadi terbaca lagi indeksnya. Nah, itulah salah satu fungsi dari visible invisible index. Bagaimana kalau misalkan kita buat ketika create index itu sendiri? Ketika kita buat create index sama aja sih, teman-teman tinggal misalkan create table test misalkan. Nah, di dalam tes ini teman-teman harus ada ID, memiliki auto increment, ini integer ya, yang kurang. Nah, kemudian misalkan di sini ada telepon varchar 15 misalkan. Nah, di sini teman-teman bikin indeks. Nah, nama indeksnya adalah apa ya? TLP tes IDX misalkan. Nah, di sini. Nah, kolomnya kolom apa? Di sini TLP. Nah, tambahkan invisible. Seperti ini bisa aja. Dijalankan. Nah, sudah berhasil dijalankan. Kalau kita show tes, tuh di sini ada ininya tapi no. Nah, seperti itu juga bisa langsung. Tetapi ya kembali lagi ke kebutuhan teman-teman, apakah itu perlu divisible ataupun invisible. Oke, kesimpulannya di tutorial kali ini cukup simple sih. Kesimpulannya di tutorial kali ini teman-teman sudah mengetahui mengenai invisible index, ya, yaitu gunanya untuk membuat visible ataupun tidak sebuah indeks. Kalau di bahasa pemrograman teman-teman tentunya tahu mengenai remap ya. Kayak misalkan ini nih di SQL, kalau misalkan kita tekan Ctrl slash, ini jadi remap. Tuh seperti ini. Ini bisa seperti itu. Ataupun misalkan teman-teman ini buka lagi, ataupun misalkan ini Ctrl Alt slash, Ctrl Shift slash. Nah, Ctrl Shift slash jadinya di remap. Nah, itu visible sama invisible mirip seperti itu. Kita tidak menghapusnya, tetapi membuat itu tidak jalan. Nah, kemudian kita juga sudah bisa cara membuat dan menggunakan visible dan invisible index. Kemudian kita juga sudah contohkan ketika index itu invisible, maka ketika diakses menjadi tidak ada. Tetapi ketika kita visiblekan lagi menjadi bisa lagi untuk diakses. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.